selamat pagi. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan sedikit tentang kewajiban dan hak di masyarakat. Nah, bisa dilihat di layar kalian, itu cover buku kalian ya. Nah, kita lanjut aja ke tujuan pembelajaran. Menjelaskan pengertian kewajiban sebagai masyarakat, kewajiban, menjelaskan pengertian hak di masyarakat, dan kewajiban dan hak di masyarakat keduanya ya, manfaatnya juga untuk apa. Oke, kita lanjut. Kewajiban dan hak. Siapa di antara kalian yang sudah mengetahui kewajiban dan hak? Nah, minggu lalu sudah menjelaskan ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Oke, lanjut ya. Pengertian kewajiban. Sebagai masyarakat, kita memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, kewajiban sebagai anggota keluarga yaitu bisa dilihat di sana ada contoh merapikan tempat tidur saat pagi hari ya. Kemudian kewajiban sebagai warga sekolah juga mengikuti upacara bendera di sekolah. Yang kemudian yang C, kewajiban kita sebagai warga masyarakat, tuh bisa lihat di situ mentaati peraturan lalu lintas ya. Oke, ini review yang minggu lalu Miss Deka sudah jelaskan. Nah, ini kewajiban warga masyarakat. 1. Melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Bagian yang A, mematuhi peraturan lalu lintas, berjalannya di trotoar dan menggunakan helm saat berkendara sepeda motor ya. Kemudian yang B, menjaga kebersihan di tempat umum dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Oke, next kita ke bagian C, mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal, misalnya turut aktif menciptakan keamanan, menjaga kebersihan dan fasilitas umum, melapor kepada ketua RT jika ada tamu yang menginap ya. Oke. Nah, ini ada video yang minggu lalu juga udah Miss kasih juga, tapi kita review sekali lagi ya. Ayo kita kenali pentingnya mematuhi rambu lalu lintas dengan menyaksikan video berikut. Nah, bisa dilihat ya. Nah, videonya ini sebenarnya ada minggu lalu sudah Miss share di grup ya. Nanti di review aja ya nak, kayaknya agak macet di sini. Oke, kita lanjut ya. Manfaat melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, di buku kalian juga ini ada halaman 41 ya. Nah, di sana ada 3 manfaatnya. Yang pertama, lingkungan menjadi tertib. Nah, lingkungan yang tertib membuat kita nyaman. Contohnya tuh bermain dengan riang di halaman bersama teman-teman ya. Suasana lingkungan yang tertib dan teratur merupakan keinginan semua orang. Demi terciptanya suasana tersebut, kita sebagai masyarakat wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada. Dengan demikian, warga dapat menikmati suasana lingkungan yang tertib dan teratur. Nah, ketidakteraturan lingkungan itu merupakan akibat adanya warga masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan ya. Warga seperti kita ini berarti tidak menjalankan kewajibannya. Nah, kita akan merasa tidak tenang jika hidup dalam lingkungan yang tidak teratur. Nah, di rumah juga seperti itu ya. Sama, kalau kita nggak teratur ya semuanya berantakan gitu ya. Nah, contoh di buku kalian tuh juga ada itu misalnya di jalan raya itu tidak ada lampu lalu lintas, itu bisa jadi apa ya, semrawut gitu ya, apa sih, berantakan, bisa tabrak-tabrakan kendaraannya ya. Makanya kita wajib mematuhi peraturan lalu lintas atau peraturan yang ada ya, agar lingkungan menjadi tertib. Oke. Kemudian yang B ya. Lingkungan menjadi bersih dan sehat. Ini seperti apa, Miss? Lingkungan yang bersih dan sehat membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, contoh nih di sini ada contohnya ya, anak-anak membaca buku dengan nyaman di halaman atau di taman itu ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban
seluruh warga. Jika seluruh warga turut menjaga kebersihan lingkungan, juga akan tercipta lingkungan yang sehat ya, nggak ada sampah gitu ya. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat juga memberikan banyak manfaat buat kita semuanya. Misalnya lingkungan yang bersih akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Lingkungan yang bersih juga membuat kita nyaman ada di duduk atau ada di lingkungan tersebut ya. Lingkungan yang bersih juga membuat kita nyaman melakukan aktivitas sehari-hari ya. Tapi kalau kita mengabaikan kebersihan lingkungan, itu akan berakibat buruk, seperti kita terserang penyakit gitu ya. Nah, kalau kita abaikan ya lingkungan kita menjadi kotor, makanya ya buang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kalau sudah selesai bermain atau ada di ini ya dirapikan lagi gitu ya. Terus ya kalau kotor disapu, jadi biar bersih dan sehat. Oke. Kalau kita terserang penyakit, nanti kita jadi sakit karena ya itu lingkungannya kotor, jadinya kita nanti dibawa ke dokter kalau kita sakit tuh karena perbuatan kita sendiri. Oke. Next yang C, tercipta kerukunan antar warga. Nah, nih lihat di sini ya. Menghormati dan menghargai orang lain menciptakan kerukunan. Warga hidup rukun. Tuh, lihat tuh bermain atau berkumpul di lingkungan sekitar bersama warga lain ya. Menghormati dan menghargai orang lain termasuk kewajiban kita ya. Jika kita menghormati orang lain, kita akan dihormati pula oleh orang lain. Kita juga menghargai tetangga yang berbeda agama atau daerah asalnya. Selain itu, kita pun sebaiknya membantu tetangga yang terkena musibah. Dengan begitu, beban tetangga tersebut menjadi berkurang. Bayangkan jika keluarga kita yang terkena musibah, beban kita juga akan berkurang jika dibantu oleh orang lain. Oke. Jika seluruh warga saling menghormati dan menghargai, kerukunan antar warga akan tercipta. Lingkungan tempat tinggal menjadi tempat yang paling nyaman untuk ditinggali karena warganya saling menghormati dan hidup rukun. Nggak boleh kelahi sama tetangga ya. Ingat-ingat tuh kalau ada yang seperti itu diingatkan tetangganya ya. Atau diingatkan kitanya biar kita harus rukun sama tetangga. Oke? Jika setiap warga tidak saling menghormati dan menghargai, itu akan muncul rasa permusuhan. Akhirnya orang itu mungkin nggak mau bertetangga sama kita, nggak mau baik sama kita karena kita mungkin kurang baik sama tetangga. Oke? Nah, kita juga jadi saling curiga terhadap tetangga gitu ya, nggak saling menyapa gitu kan. Jadi nggak nyaman suasana seperti itu ya nak ya. Oke? Nah, di sini juga ada video manfaat mematuhi peraturan. Kita lihat ya. Kita klik videonya. Oke, agak macet sedikit. Contoh-contoh manfaat melaksanakan kewajiban. Berhenti saat lampu merah, menciptakan keteraturan di jalan raya. Kemudian menaruh kendaraan di tempat yang telah disediakan dapat menciptakan suasana yang rapi. Kemudian ada lagi menjaga kebersihan lingkungan membuat suasana menjadi nyaman. Kemudian ada lagi menghormati dan menghargai orang lain menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Nah, manfaat apa aja yang pernah kamu rasakan setelah melaksanakan kewajiban? Nah, nanti kalian tulis ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka, semoga bermanfaat. Oke, bye-bye.